hari ini itu lebih buruk dari yang KUHP ada saat ini. Revisi Undang-Undang Korupsi yang sudah disahkan kami sangat mengesalkan. Kenapa revisi undang-undang tersebut justru malah disahkan dengan berbagai macam polemik yang sudah ada dan berbagai macam tuntutan sebenarnya sudah menolak. Untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR RI, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda. Pembahasan atau pengesahan rancangan undang-undang KUHP yang rencananya pada hari Selasa, kemungkinan besar kita akan tunda dulu. Siasat Jitu Jokowi redam kericuhan yang diciptakan DPR. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari Poin. Bahasa Presiden yang mengatakan menunda itu sangat tepat, bukan membatalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelang akhir masa jabatan periode 2014-2019, anggota DPR buru-buru mengesahkan sejumlah undang-undang. Dua di antaranya yaitu revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, DPD yang disahkan pada Selasa 17 September 2019. Selain merevisi kedua undang-undang tersebut, DPR juga merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Pada perjalanannya, pembahasan RKUHP ini mendapat banyak penolakan di masyarakat terkait keberadaan sejumlah pasal kontroversial. Menanggapi tentang RUU KUHP itu, Presiden Joko Widodo mengambil keputusan untuk menunda pembahasan dan pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dengan alasan ada materi-materi yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Dan setelah mencermati masukan-masukan dari berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi RUU KUHP, saya berkesimpulan masih ada materi-materi yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut, di mana pengesahan RUU tersebut akan dilakukan oleh anggota DPR di periode berikutnya, dan meminta pada DPR selaku mitra dalam proses legislasi RKUHP punya sikap yang serupa. Saya berharap DPR juga mempunyai sikap yang sama sehingga pembahasan RUU KUHP bisa dilakukan oleh DPR RI periode berikutnya. Keputusan Presiden tersebut mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan, utamanya masyarakat sipil yang selama ini aktif menolak pengesahan RKUHP. Menurut peneliti Politik Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Arya Fernandes, keputusan penundaan pembahasan RKUHP itu tak lebih dari upaya pemerintah untuk meredam gejolak di masyarakat. Tak dipungkiri lagi, berbagai polemik terkait pengesahan rancangan undang-undang di DPR belakangan ini turut berpengaruh pada tingkat kepercayaan terhadap Jokowi, apalagi setelah disahkannya revisi Undang-Undang KPK menjadi undang-undang. Namun, keputusan Presiden itu juga mendapat penolakan dari anggota Panitia Kerja Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, fraksi PKS Nasir Jamil. Menurutnya, dalam pembahasan revisi KUHP, pemerintah tampak inkonsisten. Sebab dalam rapat pengambilan keputusan tingkat pertama, pemerintah telah sepakat dengan sejumlah pasal yang ada dalam revisi KUHP tersebut, di mana dalam rapat pengambilan keputusan tingkat pertama, pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Berbeda dengan PKS, dua sekretaris jenderal Parpol Koalisi Jokowi, Arsul Sani dan Johnny G. Plate, menyatakan kesepahaman parpolnya atas keputusan Presiden untuk menunda pengesahan RKUHP. Menurut mereka, pasal-pasal dalam RKUHP perlu disisir lebih lanjut karena banyak pro dan kontra di tengah masyarakat. Seringkali kan orang kan melihatnya adalah begitu turun ribut, tidak melihat yang dinaikkan. Persis seperti Undang-Undang KPK saja kan, ributnya pelemahan, tapi nggak dilihat di situ ada juga penguatan gitu loh. Sementara itu, Ketua DPR Bambang Susatyo mengatakan anggota Dewan akan mempertimbangkan permintaan Presiden untuk menunda pengesahan RUU KUHP tersebut. Ia juga menambahkan, apabila dalam rapat Badan Musyawarah pada 23 September itu, para pimpinan fraksi setuju menunda, maka pembahasan akan dilakukan lagi atas pasal-pasal yang dianggap masyarakat masih kontroversial. Pembahasan atau pengesahan rancangan undang-undang KUHP yang kemungkinan besar kita akan tunda dulu sambil melihat lagi
pasal-pasal yang masih pro kontra, sambil juga kita memberikan penjelasan atau sosialisasi kepada masyarakat. Saya juga memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk kembali menjaring masukan-masukan dari berbagai kalangan masyarakat sebagai bahan untuk menyempurnakan RUU KUHP yang ada.